Alhamdulillah sudah direkam. Silakan kepada pembawa acara untuk membuka acara. Ustadz Fauji, silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas kudrah iradah dan juga inayahnya pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali di Daurah Ramadan bersama Ma'had Sibawai. Dan seperti yang sudah diagendakan, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan juga membedah buku atau kitab Al-Muyassar dan juga kitab Durusul Lughah bersama Al-Ustadz Irfan Abdallah dan juga Ustadz Wahyudin Abu Amir. Oleh karena itu, bagi peserta yang sudah masuk, silakan dipersiapkan catatannya, hatinya, pendengarannya untuk menerima materi yang luar biasa ini di Daurah Ramadan ini. Kita manfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan juga amal saleh. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan masuk ke acara inti pada pemateri Ustaz Irfan Abdallah dan juga Ustaz Wahyudin Abu Amir. Dipersilakan, Mangga. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fauji telah membuka acaranya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah, senang rasanya kita di sini bisa berkesempatan ya untuk bisa memperkenalkan kembali mengenai alat-alat kitab yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Arab. Yang mana sebagaimana kita ketahui ya bahwa bahasa Arab itu tiada lain adalah bahasa dari agama kita, agama Islam. Sehingga mempelajari bahasa Arab untuk memahami agama adalah hal yang utama ya, hal yang afdal, dan belajarnya juga termasuk suatu ibadah. Nah, di sini pada kesempatan seminar online Ramadan 2024 ini kita berkesempatan untuk memperkenalkan salah dua ya, bukan salah satu tetapi salah dua kitab dalam dalam hal pembelajaran bahasa Arab yang sering biasa kita gunakan dalam pengajarannya. Kebetulan materi yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu kitab Al-Muyassar, yang mana kitab Al-Muyassar ini adalah kitab yang sangat sering digunakan di Indonesia dalam pengajaran dan juga pembelajaran materi-materi bahasa Arab kepada pelajar. Selain itu juga kitab lain yang bersifat internasional yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yang mana kitab ini dijuluki bahasa lainnya juga sebagai kitab kitab Madinah, karena memang suka digunakan di Madinah ya, dan juga di kalangan-kalangan Timur Tengah kebanyakan kitab ini digunakan untuk Durusul Lughah Al-Arabiyah, dan di dunia ya bahkan untuk penggunaan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebetulnya keutamaannya siapa kitab-kitab ini ya, sehingga ini merupakan kitab-kitab yang sangat mayoritas digunakan di kalangan-kalangan pembelajar dan juga pengajar bahasa Arab ya, terutama diajarkan kitab-kitab ini adalah kepada para pemula. Baik, sekedar mengecek suara, apakah suara saya jelas? Tes 1 2 3. Jelas, alhamdulillah. Okay. Jelas, alhamdulillah jelas.
Baik. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat presentasi sudah kita sampaikan ya. Mudah-mudahan presentasinya jelas. Dan di sini sifatnya untuk materi yang akan kita bahas akan bersifat kolaborasi ya antara saya dengan Ustadz Abu Amir, karena beliau juga memang praktisi juga pada kami dalam pengajaran bahasa Arab ini di Ma'had Sibaweh ya, yang mana kita memang di Ma'had Sibaweh menggunakan salah dua kitab ini ya. Selain kitab-kitab yang lain kita juga menggunakan pembelajarannya, tetapi kita juga menggunakan kitab-kitab ini yang mana secara mayoritas kitab ini kita gunakan sebagai alat ajar. Baik, kita lihat pada presentasinya. Mudah-mudahan sudah jelas keluar. Ada ya keluar. Dan kita perbesar terlebih dahulu. Baik, untuk pendahuluan silahkan akan saya bacakan terlebih dahulu, nanti Al-Ustadz Wahyu, beliau akan menjelaskan secara detail mengenai karakteristik dari kitab-kitab tersebut. Sebagai pendahuluan, kita akan bacakan suatu hadis di sini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabi. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Malik yang artinya aku tinggalkan sesuatu bersama kalian, jika kamu berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Yaitu kitab Allah dan sunnahku atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apa hubungannya dengan bahasa Arab? Sangat, ya juga sangat berhubungan. Yang mana kita ketahui bahwa bahasa Arab adalah bahasanya dari kitab Allah dan bahasanya dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga oleh karena itu mempelajari bahasa Arab untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis-hadisnya, itu sama derajat pahalanya dan juga sama derajat ibadahnya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga di dalam ini di dalam surat Thaha ayat 113, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhadisu lahum dzikr. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Qur'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Nah, di sini bagaimana kita akan mengetahui suatu pelajaran di dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam jika kita tidak memahami bahasa Arabnya ya. Nah, kemudian selain itu bahwa kita harus memahami bahasa Arab itu sendiri karena ada anjuran di sini pada surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghairi dzi iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, jadi diturunkannya Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu ada hal-hal yang bersifat kemukjizatan. Apa? Yaitu makna di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab tidak ada kebengkokan, sehingga di sini meminimalisir pembengkokan makna oleh orang-orang yang membenci Islam. Bukan berarti tidak akan pernah bisa dibengkokkan, kalau itu urusannya tergantung orangnya masing-masing, dia berniat pembengkokan atau tidak. Hanya di sini di antara bahasa yang lain
bahasa Arab itu lebih meminimalisir pembengkokan makna ya. Agar supaya apa? Yaitu agar supaya mereka bertakwa. Sehingga apabila memahami makna yang tepat, maka seseorang bisa lebih bertakwa apabila memahami bahasa Arab dan memahami makna-makna di dalam Al-Quran secara lebih mendalam. Ini hanya sekedar pendahuluan ya, bahwa kenapa bahasa Arab itu adalah untuk Al-Quran dan Al-Hadis. Ntar kita akan atur dulu, ada beberapa. Silakan untuk para peserta sementara ini untuk membutuhkan dulu, kecuali nanti sudah ada sesi tanya jawab, silakan untuk bertanya agar sedikit kondusif ya. Baik, itu pendahuluannya ya mengenai hadis Rasulullah dan juga mengenai Al-Quran. Kita lanjutkan di sini mengenal untuk sesi pertama. Kita akan mengenalkan terlebih dahulu, ada suatu kitab di sini yang saya pegang sama dengan yang dilihat di layar juga. Ini adalah yang disebut dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, kita akan membedah ini sama saya dan juga Ustaz Abu Amir. Apa saja sih keunggulan dan juga isi-isi konten di kitab ini, kita akan bedah agar bagi Anda mungkin yang belum pernah mengenal sama sekali sehingga tertarik untuk bisa mempelajari bahasa Arab, baik salah satunya dengan metode kitab ini atau mungkin dengan kitab Al-Muyassar nanti pada sesi yang kedua ya akan kita bedah juga. Silahkan itu pilihan. Nah, silahkan kepada Ustadz Abu Amir untuk melanjutkan memperkenalkan mengenai biografi dari penulis buku ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Syukran Ustadz Irfan yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah pada daurah kedua ini ya, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan materi yang hari ini akan disampaikan mudah-mudahan bisa terserap dengan baik. Nah, untuk itu mungkin para ikhwatul iman semua sudah tidak asing ya. Mayoritas sudah tidak asing dengan kitab Durusul Lughah ini ataupun nanti dengan kitab Al-Muyassar. Jadi dua kitab ini adalah dua kitab pokok yang menjadi panduan di Ma'had Sibawayh ini. Nah, kenapa tidak memilih kitab yang lain? Padahal kitab bahasa Arab itu banyak. Di antaranya pertama ada An-Nahwu At-Tatbiki karya Ustadz Khalid Abdul Aziz. Nah, itu di antaranya. Kemudian ada Mukhtasar juga. Nah, kenapa kami lebih memilih Durusul Lughah dan Al-Muyassar sebagai buku panduan atau kitab panduan di Ma'had Sibawayh ini? Karena yang paling utama kami merasa dengan dua kitab ini para mahasantri di Ma'had Sibawayh bisa lebih mudah memahami bahasa Arab. Bukan berarti kitab yang lain tidak mudah untuk dipahami. Tapi ini kami pribadi di sini selaku para pengurus di Ma'had Sibawayh lebih mudah mengajarkan kitab ini dan sudah terasa banyak alumni dari kitab Durusul Lughah ini ataupun Al-Muyassar yang sekarang alhamdulillah sudah pandai bahasa Arabnya. Di antaranya bisa membaca teks-teks yang berbahasa Arab dan tidak ada harokatnya plus tidak ada arti. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini, perlu kita ketahui kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Tadi sudah disampaikan di pendahuluan, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Nah, di antara sebab kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab, yang paling pokok adalah karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Tidak mungkin seseorang bisa
paham Al-Quran dan hadis secara utuh kalau mereka tidak bisa memahami bahasa Arab. Makanya ada salah seorang ulama yang mengatakan dusta ketika ada seseorang yang mengatakan firman Allah atau ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab. Nah itu bahkan para ulama sangat keras bagi orang-orang yang mengatakan ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Padahal orang yang menyampaikannya itu tidak pernah belajar bahasa Arab, bahkan buta terhadap bahasa Arab. Nah inilah salah satu motivasi bagi kita agar senantiasa mempelajari bahasa Arab. Kalau dulu umpamanya, kalau bisa dulu ya flashback dulu, Al-Quran dan hadis itu bukan berbahasa Arab, tapi berbahasa Inggris, yang wajib kita pelajari bukan bahasa Arab. Tidak usah kita capek-capek mempelajari bahasa Arab. Banyak pola, kemudian ada wazan, kemudian ilmu bahasa Arab yang begitu banyaknya harus kita pelajari. Kalau memang Al-Quran dan hadis berbahasa Inggris, yang wajib kita pelajari adalah bahasa Inggris. Nah, ini menjadi sebuah tuntutan bagi kita selaku umat Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita tidak ada keinginan di dalam hati ingin mempelajari bahasa Arab, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya Al-Quran, begitu indahnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah merayu hambanya, entah itu hambanya yang bertakwa atau hambanya yang penuh dengan dosa. Bagaimana Allah memperingati para hambanya ketika berbuat dosa, ataupun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua tidak akan bisa kita pahami kalau kita tidak paham bahasa Arab. Maka dari itu, yang asalnya hukum bahasa Arab itu sebetulnya mubah untuk dipelajari, seperti bahasa yang lainnya. Tapi dikarenakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan hadis, mau tidak mau statusnya naik menjadi fardu ain, wajib. Kenapa? Karena kalau tidak paham bahasa Arab, sampai kapanpun kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis. Nah itu mungkin pendahuluan ya terkait bahasa Arab, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Baik, kita kembali ke kitab Durusul Lughah. Sebelum lebih jauh mengenal kitabnya, kita harus mengenal dulu penulisnya. Jadi kita belajar bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, misalkan belajar Durusul Lughah. Nah, antum semua belajar Durusul Lughah, tapi belum pernah tahu penulisnya siapa. Beliau seperti apa, di mana tinggalnya. Itu. Maka dari itu, sebelum kita mengenal lebih jauh kitabnya, kita akan berkenalan dengan penulisnya terlebih dahulu. Nah, di sini penulis kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini adalah Syekh Dr. V. Abdur Rahim. Nah, V ini bukan namanya, tapi nama kelahirannya, kota kelahirannya ya, tempat kelahirannya namanya Paniyam Badi. Jadi kalau tidak salah, Ana pernah melihat di YouTube ya, beliau ketika diwawancarai, kenapa ada nama V di depannya? Karena adat ya, kebiasaan di kota beliau itu ketika apa namanya ingin menuliskan nama, selalu nama tempat kelahirannya itu dikedepankan di depan namanya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, Syekh Dr. Abdurrahim ini lahir pada tahun 1933 di kota kecil bernama Vaniyam Badi. Nah, ini sudah menjadi tradisi kata beliau di dalam wawancaranya di YouTube ya, bisa dilihat menggunakan bahasa Arab. Jadi V di depan itu memang sudah menjadi budayanya di tempat kelahiran. Tamil Nadu, India. Jadi beliau bukan asli orang Arab ya, Arab Madinah atau Mekah, tapi beliau lahir di India dan meninggal pada 9 Oktober 2023. Jadi masih hangat. Beliau wafat baru tahun kemarin, belum 1 tahun ya. Sekarang juga baru menginjak bulan April, belum Oktober. Jadi beliau masih
apa namanya belum lama meninggalkan kita ya, hanya beberapa bulan saja. Dan dilanjut mungkin. Nah, beliau kuliah di Universitas of Madras mengambil jurusan bahasa Inggris. Tuh. Jadi beliau mengambil jurusan bahasa Inggris, tapi menulis kita bahasa Arab, gitu kan? Ini ya apa namanya sangat bertentangan dengan kuliahnya ya. Kalau disebut bertentangan, kuliahnya ngambil bahasa Inggris, tapi yang beliau tulis bahasa Arab. Kemudian tamat pada tahun 1957. Pada tahun 1964, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, jadi setelah tamat mengambil jurusan bahasa Inggris, beliau juga melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar. Mungkin kita sudah pada tahu ya Al-Azhar di Mesir. Dan meraih gelar MPhil dan PhD pada studi Arabik. Nah, jadi beliau juga selain pandai bahasa Inggris, karena memang ketika belajarnya mengambil bahasa Inggris, beliau pun pandai berbahasa Arab. Nah, ini sebagai buktinya ya, ini datanya, data yang akuratnya. Pada tahun 1969, beliau bergabung di Universitas Islam Madinah dan mengajar bidang studi bahasa Arab khusus untuk orang-orang non-Arab, non-native speaker. Kemudian membuat kurikulum dan bukunya untuk pelajaran tersebut. Beliau sendiri yang menyusun dengan nama Durusulugo Al-Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha. Jadi beliau menyusun kitab ini memang peruntukannya bagi orang-orang yang li Ghairin Natiqina Biha, bagi orang-orang yang non-Arab, yang penuturannya bukan penuturan Arab. Jadi cocok ini bagi semua kalangan yang merasa dirinya orang Indonesia, merasa dirinya misalkan orang Sunda ya, orang Sunda, orang Jawa, atau orang Padang dan sebagainya. Ini sangat cocok kitab ini dipelajari. Kenapa? Karena beliau sendiri yang memberi statement di dalam kitabnya, Ligoirin natiki nabiha, bagi orang yang non-Arab. Nah, apalagi yang Arab. Kalau orang Arab sendiri kan lebih mudah ya, tidak usah diterjemahkan ya. Kalau orang Arab sendiri karena bahasa Arab bahasa mereka. Beliau mengajar di Universitas Madinah selama 26 tahun dan fokus mengajar bahasa Arab bagi mahasiswa selain orang Arab dari berbagai negara. Nah, jadi munculnya kitab ini karena kebutuhan beliau ketika mengajar di Universitas Madinah, yang mana pada saat itu atau sampai sekarang yang belajar di Madinah itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan dari negara atau kota asal yang berbeda-beda. Jadi sampai sekarang yang kuliah di Universitas Madinah bukan hanya orang Madinah, bukan hanya orang Mekah, bukan hanya orang Arab. Bahkan teman Ana sendiri pun sudah ada yang ke sana ya. Sudah ada orang Indonesia. Makanya ini menjadi apa namanya pemicu bagi beliau untuk melahirkan sebuah karya yang mana karya tersebut bisa dikonsumsi oleh orang non-Arab. Dari sinilah beliau juga banyak belajar bahasa mahasiswa sehingga menjadikannya mampu menguasai dan berbicara banyak bahasa. Karena mahasiswanya datang dari berbagai macam negara, gitu. Akhirnya beliau pun belajar kepada para mahasiswa. Sehingga bukan hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris saja yang beliau kuasai, tapi banyak bahasa. Kalau Anda lihat di YouTube ya, kalau Anda lihat di YouTube ketika beliau diwawancarai, Syekh, berapa bahasa yang Anda ketahui? Nah, Dr. Abdul Rahim ini tidak menjawab karena ketawaduan beliau. Tapi Anda yakin beliau menguasai banyak bahasa, bukan hanya 5 tapi lebih. Nah, setelah Anda cari ya di beberapa channel YouTube, dan beliau pun sama, tidak pernah mengungkapkan beliau mengetahui berapa bahasa. Nah, ini kenapa kami di Mahad Sibawi ini
memilih Durusul Lugho sebagai buku panduan resmi ya, kalau disebut resmi di Mahat Sibawe, karena memang buku ini dirasa mudah. Nanti kita akan lihat kemudahannya di mana ya. Nanti Ustadz Irfan bisa diperlihatkan ya nanti di kitabnya secara langsung. Beberapa penghargaan dan gelar yang pernah diraih oleh Dr. Abdul Rohim. Nah, kalau ini gelar dan penghargaan. Nah, pertama, menerima Madiur Rasul Sodakotullah APA Award 2012 untuk sarjana bahasa Arab berprestasi dari Departemen Bahasa Arab, Persia, dan Urdu Universitas Madras, India. Nah, ini penghargaan bagi beliau. Yang kedua, menerima penghargaan nasional untuk sarjana bahasa Arab yang luar biasa. Nah, tidak tanggung lagi diberi gelarnya. Bukan lagi sarjana bahasa Arab, tapi sarjana bahasa Arab yang luar biasa. Pada tahun 1997 yang diberikan oleh mantan Presiden India. Nah, Dr. S. D. Sarmat. Kemudian yang berikutnya, dipelajari secara mendalam dalam Al-Quran dan Sunnah yang agung. Jadi maksudnya karya-karya beliau baik itu Durusul Lugho ya yang membuat orang-orang bisa paham kaidah nahwu dan sorof kaidah bahasa Arab, ataupun karya beliau yang lainnya, itu bisa menjadi wasilah bagi orang-orang untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi memang beliau ini sangat kalau disebut pakar ya, banyak penghargaan yang beliau terima. Kemudian selanjutnya memegang MPhil dan PhD gelar dalam filologi Arab di Universitas Al-Azhar Kairo. Berikutnya mengambil jurusan bahasa dan sastra Inggris Universitas Madras, India. Berikutnya mantan profesor bahasa Arab selama 30 tahun di Universitas Islam Madinah. Jadi beliau mantan profesor bahasa Arab. Tidak tanggung-tanggung 30 tahun. Bukan 1 tahun atau 2 tahun. Makanya sangat pantas ketika beliau dijuluki profesor bahasa Arab atau sarjana bahasa Arab yang luar biasa. Karena memang kedekatan beliau dengan bahasa Arab sudah tidak diragukan lagi. Berikutnya, sebelumnya Direktur Institut Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing Universitas Islam Madinah. Berikutnya menjabat sebagai Profesor Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Universitas Islam Omdurman Sudan, Universitas Khartoum Sudan ya, Khartoum, dan di Lembaga Bahasa Arab di Jerman, di Washington DC, dan di Guyana, Inggris. Banyaknya ini tentang bahasa Arab semua dengan bahasa Inggris ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi terkait bahasa Arab beliau. Berikutnya, alih bahasa Eropa dalam etimologi, perubahan fonetik, dan perkembangan semantiknya. Berikutnya, ahli dialek Arab dalam etimologi, perubahan fonetik, dan perkembangan semantiknya. Dan yang terakhir, menjabat sebagai Direktur Pusat Terjemahan di King Fahd Glorious Quran Printing Complex, Madinah, Saudi Arabia. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini penghargaan sekaligus gelar yang beliau dapatkan bukan oleh diri sendiri, tapi oleh orang lain diberi penghargaan dan gelarnya. Maka dari itu sudah selayaknya kita berkenalan dengan kitabnya. Nah, harus berkenalan ini. Kalau tidak berkenalan tidak akan tahu ini. Kenapa beliau mengatakan ligoirin natiki nabiha gitu. Nah, harus senantiasa berkenalan. Ya, Kemudian berikutnya karakteristik kitab Durusul Lugho Al-Arabiyah. Nah, silakan Ustadz Irfan, gimana ini karakteristiknya? baik. Terima Nah, kasih silakan Bapak dilanjut Ustadz Irfan. Wahyudin, Abu Amir. Kita akan masuk sekarang kepada karakter dari buku ini yang saya pegang ya. Kitab Durusul Al-Arabiyah ini. Bagaimana sih karakteristiknya? Nah, di sini sudah
kita paparkan beberapa karakteristik yang menonjol ya tentunya. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah atau lengkapnya Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Jadi sebetulnya ada judul besar, ada judul kecil ya. Judul kecil ini ada itu judul kecil. Mana judul kecil itu Durusul Lughah, pelajaran bahasa Arabiyah yang bersifat Arab, maksudnya pelajaran bahasa Arab li ghairi, untuk yang bukan, an-natiqina, penutur kata, biha, itu maksudnya non native speaker, bukan untuk penutur asli ya, itu judul kecilnya. Nah, ini karya ini yang kitab saya pegang ini 4 jilid. Untuk versi sebetulnya banyak ya cetakannya, dalam pengertian versi cetakan yang mana yang ini sesuai bagaimana yang ada di Madinah ya. Bahkan ada juga yang dilokalkan ya, apa itu yaitu biasanya untuk yang di Gontor atau yang di mana biasanya yang punya untuk cetakan-cetakan Gontor ya, biasanya itu sedikit berbeda untuk Iya, ada juga Ustadz yang cetakan Gontor ada. yang cetakan Gontor itu berbeda ya, warna Jadi dan isinya beda, ada yang beda yang dipakai di ya, Gontor, bukan yang karena ini. mereka ada penyesuaian sesuai dengan mereka, biasanya ada yang dibuang, misalkan ada beberapa yang mana latihan yang tidak diperlukan karena menyita waktu terlalu banyak atau kelas, biasanya ada beberapa hal yang disesuaikan. Mereka hanya mengambil beberapa latihan inti dan sebagian lagi dibuang karena memang mengejar waktu jadwal belajar juga sebetulnya ya. Maaf, apa suara saya sedikit ini? Oh ya, suaranya Nah, hilang. sekarang sudah jelas. Tadi kecil, Ustadz. Suaranya kecil tadi. Baik, terima kasih pengingatnya. Ya, ini mic-nya sedikit bergoyang. Baik. Nah, jadi ini terdiri dari 4 jilid ya. Nah, berbeda lagi dengan kitab yang lainnya lagi juga, ada yang memang di 4 jilid kan. Jadi bukan hanya satu buku begini, tetapi memang ada yang jilidnya 4 gitu. Ada 4 buku. Itu versi-versi cetakan yang memang sedikit berbeda ya. Nah, kalau yang kita gunakan di Ma'had Sibawah ini memang yang versi Madinahnya ya. Nah, jadi nanti bukan yang versi Gontor, karena untuk yang versi Gontor ada beberapa hal yang berbeda untuk dipelajari karena itu untuk versi mereka, dan bukan salah, hanya penyesuaian setiap pengguna kitab ini berhak untuk mempunyai penyesuaiannya sendiri ya terhadap jam belajar, terhadap siswa, terhadap gurunya sendiri, itu berhak untuk memberikan sedikit modifikasi, apakah mengurangi atau menambah di apa namanya di contoh-contoh, itu tidak ada masalah ya. Nah, kemudian tujuan utama dari penulisan kitab ini adalah untuk membantu orang asing atau non-Arab, non-native speaker dalam mempelajari bahasa Arab dan memudahkannya dengan cara yang semudah mungkin gitu ya. Karena memang kita sangat rasakan pada jilid-jilid pertama ini untuk materi pembelajarannya Dr. V. Abdurrahim ini atau Syekh Abdurrahim ini sangat-sangat mendahulukan hal-hal yang paling mudah terlebih dahulu. Dan itu memang karakternya. Jadi karakter kitab ini adalah mengambil hal-hal yang paling mudah untuk dipelajari. Nah, gitu. Kenapa? Karena memang itu salah satu dari asal usul munculnya buku ini. Karena Dr. V. Abdurrahim ketika diwawancara, kenapa beliau menciptakan buku Durusul Al-Arabiyah ini, Durusul Al-Arabiyah ini, karena beliau itu merasa buku-buku yang lain terlalu rumit untuk dipelajari bagi orang non-Arab. Begitu. Terlalu rumit. Kenapa? Karena terlalu berfokus kepada langsung kaidah. Nah, itu yang membuat rumitnya itu
terlalu berfokus kepada kaidah, bukan berfokus kepada hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Nah, itu perbedaannya. Karena beliau ini memang orang non-Arab, sehingga kata beliau, saya sendirilah yang mengalami kesulitan belajar bahasa Arab di awal, sehingga kenal track-tracknya. Bahasa Arab itu sulitnya di mana sih? Saya kenal gitu. Berbeda dengan yang menyusun banyakkan orang-orang Arab terhadap buku-buku Arab yang dahulu-dahulu. Nah, ini yang menyusunnya orang non-Arab untuk orang non-Arab juga. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu jalan mappingnya, tracknya, kesulitan-kesulitannya untuk dia persembahkan kepada penerus-penerusnya ataupun para eh, namanya itu junior-juniornya untuk mempelajari bahasa Arab lebih mudah agar tidak mengalami kesulitan yang terlalu sulit sebagaimana yang dia alami sebelumnya gitu. Jadi beliau itu ingin menjembatani kesulitan bahasa Arab yang biasanya sangat sulit banget ya mempelajari bahasa Arab itu karena materi-materi yang mudahnya justru nggak ada itu. Jadi langsung kepada materi teoritis itu. Nah, ini berbeda dalam kitab Durusul Lughal Arabiyah itu justru yang paling diutamakan hal yang mudahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk kepada struktur. Struktur isi kitab. Setiap pelajaran atau dars ya di sini bukan bab ya masuk kategori tetapi dars. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, bukan al-babul awal, al-babus tsani di sini menggunakan istilahnya itu karakter unwan yang berbeda atau penjudulan yang berbeda ya. Nah, di sini menggunakan istilahnya dars. Struktur isi kitab, setiap pelajarannya atau setiap darsnya diawali dengan materi inti. Kemudian diikuti dengan latihan tamrin dengan sebagai bahan evaluasi kemampuan siswa atau peserta didik. Dan dari pelajaran ditutup dengan kesimpulan kosakata baru. Nah, di sini akan kita perlihatkan bagaimana apakah betul seperti itu. Nah, misalkan di sini ada beberapa pelajaran ya. Di HP saja untuk ini ya. Jadi bagi yang sudah kenal, alhamdulillah mungkinnya Ustadz Irfan sudah tahu ya. Awalnya memang tidak langsung kaidah, tapi bagi yang belum tahu bisa dilihat ini oleh Ustadz Irfan diperlihatkan. Awal kita akan belajar apa ini di Durusul Lughah. Silakan Ustadz Irfan. Baik. Nah, di sini bisa kita perhatikan sedikit ini ya suaranya ya. Kelihatan tidak ya? Nah, ini kan misalkan ada susah. Ini materi intinya mengenai penggunaan kalimah hadhihi atau isim isyarah hadhihi. Nah, isim isyarah hadhihi adalah materi intinya. Nah, di sini dikasih materi-materi yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu misalkan ada benu Hamidin wahadihi bintu Yasirin. Ini kalimat-kalimat yang sangat sederhana ya, dan juga dikasih frase-frase atau kalimat-kalimat tanya seperti man hadihi, siapa ini, hadihi uhtul muhandisi, jadi adalah adiknya insinyur. Nah, ini kan materi inti. Nah, kemudian masih terus masuk materi inti. Nah, setelah materi inti, baru latihannya sangat bejubel ya. Di sini untuk Syekh Dr. Fi Abdur Rahim, beliau tidak pelit soal latihan. Justru di sini kita bisa sedikit menyebut bahwa Dr. Fi Abdur Rahim itu adalah semacam coach, pelatih ya, pelatih di dalam pembelajar bahasa Arab.
beliau itu lebih fokusnya melatih seseorang untuk bisa lancar berbahasa Arab, bukan hanya sekedar materi. Nah, itu kelebihan Dr. Fi Abdul Rahim itu. Di sini lihat tamrin-tamrinnya, latihan-latihannya itu pertama harus menunjukkan kembali dari gambar yang terdahulu pernah dipakai. Nah, jadi kan sangat mudah ya. Jadi tidak memberikan latihan-latihan yang sulit. Nah, kemudian setelah itu latihan, dengan latihan-latihan pun yang cukup dipermudah. Ini latihan-latihannya tidak ada latihan-latihan yang dipersulit dalam kitab Lughah Arabiyah ini, saya rasa sampai jilid 4 pun, karena latihannya terstruktur sesuai dengan apa yang pernah disajikan pada bab sebelumnya. Tidak pernah neko-neko atau tidak pernah mengeluarkan latihan yang tidak ada pada materinya. Itu yang memudahkan dalam kitab ini. Nah, kemudian ini kan banyak ya, lihat tamrinnya, bagian 2, bagian 3, bagian 5, bahkan ditutup dengan apa? Barusan katanya karakteristik kitab ini selalu ditutup dengan kalimah al-jadidah atau kata-kata yang baru sebagai penutup per setiap bab. Ya. Nah, di sini jadi kita sedikit mengetahui bahwa apa hikmah dari metode dari buku ini, yaitu pertama, materi yang utama yaitu menggunakan materi-materi yang paling mudah terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu, suara saya kedengaran? Setelah itu diberikan latihan-latihan yang tidak pelit. Nah, di sini hampir mirip kalau di Indonesia itu Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah itu bagaikan LKS. Ya, betul ya Ustaz Abu Amir ya. Ini mirip LKS. Karena berbeda dengan kitab-kitab yang biasa. Coba, nah nanti kita juga bandingkan dengan Al-Muyassar ya. Agak berbeda. Dan berbedalah, sangat berbeda ketika kita dari Al-Muyassar ke Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kitab ini bagaikan LKS-nya pembelajar bahasa Arab, karena dia itu sudah lengkap latihan-latihan yang biasanya para pengajar yang lain agak enggan untuk mencantumkan latihan yang begitu banyak dalam tujuan memajukan peserta dengan latihan-latihan tersebut. Tapi di kitab ini latihannya itu bukan latihan yang sulit, bukan. Justru latihan yang memang ada pada materi dan tidak menggunakan materi yang tidak ada. Itu kelebihan dari buku ini. Dan tadi penutupan dari setiap kitabnya apa? Penutupan dari setiap kitabnya ada kalimat baru. Ada kata-kata dan kosakata baru, yang kosakata itu nanti ingat ada kaitan lagi dengan bab yang kedua, terus dikaitkan lagi dengan bab yang ketiga, sampai jilid 1 selesai, itu kata-kata itu akan terus dipakai gitu ya. Jadi dia selalu berkesinambungan di dalam penggunaan kitab ini, penggunaan kalimatnya selalu berkesinambungan, penggunaan kata-kata dan kosakata barunya ya. Nah, terus kita lanjutkan. Itu ya, jadi untuk strukturnya. Jadi strukturnya itu materi inti, latihan yang banyak, materi intinya yang mudah tentunya ya. Kemudian latihan yang cukup banyak, minimal bahkan ada yang sampai 60 unit latihannya, itu banyak sekali. Ini barusan ada 5 unit ya, 5 bagian latihan. Nah, kemudian diakhiri dengan kosakata. Kemudian kita masuk kepada karakter yang lain. Dalam paparan materi ajar, kitab ini juga disertai gambar. Kan tadi dilihat ya, bahwa banyak sekali gambar-gambar yang ada gambar-gambar, yaitu berbentuk karikatur, agar memberikan gambaran bahasa secara visual, agar lebih memudahkan pelajar non-Arab. Jadi ini hampir mirip metode belajar mubasyarah, metode belajar ibu
atau metode umi, metode ibu, yaitu menunjuk sesuatu dan menyebutkannya, bukan mengartikan, bukan, tetapi menyebutkannya dengan gambar. Jadi sebetulnya metode mubasyarah itu seperti itu, seorang anak ditunjukkan benda tertentu lalu disebutkan. Misalkan saya memegang ini, ada kitabun, ada kitabun, ada kitabun, kan dapat kitabun. Itu sebutnya metode mubasyarah. Tapi karena bisa digunakan sebagai metode pembelajaran yang mandiri juga, diganti juga dengan karikatur sebagai pembantu, sebagai pembantu media belajarnya. Jadi bukan hanya secara media menunjukkan sesuatu dengan benda langsung, tapi bisa juga menunjukkan sesuatu dengan gambarnya. Itu ya. Itu karakter yang dianut oleh kitab Durusul Al-Arabiyah ini. Kemudian kita masuk kepada slide selanjutnya. Di sini mengenai manhaj. Nah, di sini manhaj kitab Durusul Al-Arabiyah atau metoda. Ya. Silakan Ustadz Wahyu dibacakan mengenai manhaj. Baik. Ya, betul. Sebelum dilanjut, mohon pada para peserta yang hadir untuk menutup ya atau mematikan mikrofonnya supaya pembelajaran daurah kali ini bisa tersimak dengan baik. Nah, tolong dimatikan ya. Adapun untuk video silakan dibuka kalau yang tidak berhalangan ya. Silakan dibuka untuk video. Kalau untuk mikrofon silakan dimatikan sementara. Baik, manhaj kitab Durusul Al-Arabiyah. Materi inti disajikan dalam bentuk kalimat yang biasa digunakan sehari-hari, baik berupa kalimat pendek, sedang, dan panjang, seperti karangan singkat yang terdiri dari 2, 3, sampai 4 paragraf. Ini ya, ini manhaj Durusul ya. Ada juga dalam bentuk tanya jawab atau percakapan sehari-hari. Setelah pemaparan dalam bentuk-bentuk tersebut, kemudian diiringi latihan-latihan, tamrin, untuk memastikan pemahaman. Nah, jadi eh, metode atau manhaj kitab Durusul ini memberikan materi qawaidnya itu tidak secara langsung. Misalkan gini, kita membahas tentang isim, umpamanya. Kalau di kitab-kitab yang lain pasti isim itu al-ismu, huwa, dan sebagainya. Atau al-fi'lu, huwa, dan sebagainya. Tapi kalau di manhaj Durusul ini, nah kita akan belajar tentang isim, belajar tentang fi'il ataupun huruf, tidak secara langsung, tapi kita sajikan dulu berupa percakapan, dialog, atau kalimat-kalimat pendek. Setelah peserta atau mahasantri memahami kalimat tersebut, apa yang dibaca, baru kita sisipkan materinya. Nah, ini manhajnya ya. Nah, bisa diperlihatkan ya oleh Ustadz Irfan ya, tadi di dalamnya. Nah, bisa dilihat di Ustadz Irfan ya, oleh antum semua. Nah, ini, jadi tidak pernah ada kaidah ini, tapi langsung berupa percakapan. Nah, di dalam percakapan itu ada kaidah yang tersirat, yang nantinya oleh pengajar atau oleh para asatidz dijelaskan. Nah, jadi yang antum tadi baca itu seperti ini. Nah, jadi yang nanti yang tadi antum baca dengan teman-teman dialognya maksudnya ke sini. Nah, jadi inilah manhaj kitab Durusul Lughoh. Kenapa disebut kitab yang mudah untuk dipelajari oleh ligairin natiki nabiha, bagi yang non Arab, karena memang karakteristik atau manhaj Durusul Lughoh ini sangat mudah untuk dipahami sehingga peserta tidak disokkan gitu ya, merasa sok, merasa kaget dengan kaidah. Coba kita bandingkan dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain di awal pembelajaran walaupun itu dari nol ya. Coba kita perhatikan sudah masuk kaidah. Al-ismu huwa, al-kalimatu hiya, al-harfu huwa. Nah, itu semua langsung kepada kaidah. Kalau kita ibaratkan
misalkan ana dengan antum ingin pergi ke Jakarta. Nah, ana dengan antum ingin pergi ke Jakarta. Nah, antum lewat jalan tol sehingga bisa lebih cepat, sedangkan anak tidak lewat jalan tol. Kenapa? Karena anak ingin melihat selama perjalanan ke Jakarta ada apa saja di sana. Sehingga ketika sudah sampai di Jakarta, nah seketika sudah sampai di Jakarta, anak tahu selama perjalanan anak ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Beda halnya dengan orang yang masuk jalan tol. Tidak akan bisa menikmati suasana. Mungkin tidur ya di jalan tol karena saking lurusnya enak di jalan tol ya, menikmati suasana enak saja gitu tanpa melihat ada barang-barang di sekitar. Nah, ini manca Durusulgo itu seperti ini. Kalau kita lihat kitab-kitab yang lain itu langsung kepada inti, belajar tentang qawaid kaidah. Tapi Durusulgo kita muter-muter dulu. Setelah muter-muter dan kita paham, baru kita sampaikan kaidah. Sehingga mudah dicerna kaidah tersebut. Nah, kemudian berikutnya, antara satu bab sebelumnya dan bab selanjutnya saling terkait dari penggunaan kata dan juga penggunaan kaidah. Dan kosakata pada bab sebelumnya selalu dapat dilihat dimuat kembali pada bab selanjutnya, dengan tujuan mempersering penggunaan kosakata yang dulu. Karena prinsipnya satu kosakata jika sering digunakan akan hafal dengan sendirinya. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Ustadz Irfan. Jadi metode Durusulgoh ini kita menghafal kosakata tanpa menghafal. Jadi bahasanya gini, hafal tanpa menghafal, nah gitu. Karena kita sering ketemu dengan kosakata tersebut, bahkan bukan sering lagi, sering banget gitu ya ketemu, akhirnya kita hafal. Contohnya gini, kita ibaratkan seperti seorang asatid yang mengajar di satu kelas, ternyata murid yang diajar itu 50 orang. Dan 50 orang itu nama-namanya beda. Namanya beda, wajahnya beda, perilakunya beda. Pertanyaan anak, apakah asatid itu menghafal absen supaya tahu tiap orangnya? Tidak kan? Nah, bagi antum yang sudah mengajar mungkinnya berpengalaman, tidak pernah ada guru yang menghafal absen. Oh, kalau Muhammad ini orangnya. Oh, Ibrahim ini mukanya. Oh, kalau Salma ini orangnya. Oh, kalau Zainab ini tidak. Tapi karena 50 orang itu sering ketemu dengan beliau, beliau sering ketemu dengan murid-muridnya yang 50 orang ini, sering ya, bukan hanya satu hari, tapi satu minggu, satu bulan, sampai satu tahun, bertahun-tahun. Akhirnya asatid tersebut tahu nama orang, nama murid-muridnya yang 50. Bahkan bukan tahu namanya, bukan tahu wajahnya, dengan karakter dan sifatnya. Nah, misalkan kalau ada yang tidak masuk kelas, oh pasti si ini. Kalau misalkan oh orang yang eh, nilainya besar, oh pasti si ini. Nah, sudah bisa menebak saking seringnya ketemu. Bukan hanya hafal nama dan hafal wajah, tapi hafal dengan karakternya. Nah, inilah yang diterapkan oleh kitab Durusulugoh. Kosakata yang sebelumnya akan terus terbawa kepada pelajaran setelahnya. Walaupun di pelajaran setelahnya ada kosakata baru, hanya menambah, tapi tidak melupakan kosakata yang sebelumnya. Kenapa? Karena supaya para mahasantri yang belajar dengan Durusulgoh ini bisa paham kosakata baru dan juga paham kosakata yang sebelumnya. Nah, sehingga nanti di akhir ketika mereka sudah beres belajar Durusul Lughah Al-Arabiyah, mereka bukan hanya paham kaidah, tapi juga hafal ribuan kosakata yang menyebabkan mereka bisa menterjemah dan bisa membaca teks-teks berbahasa Arab yang tidak ada harokat. Nah, itu tujuannya. Jadi inilah manhaj Durusul Lughah yang perlu kita ketahui. Berikutnya, penutup setiap akhir pelajaran ada kesimpulan kosakata baru. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, yang tidak ada di bab-bab atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi pelajaran sebelumnya akan ada di pelajaran yang baru. Cuman ada tambahan saja gitu.
Adapun jumlah kosakata atau mufradat dalam kitab jilid 1 ini sebanyak 380 kata yang terbagi ke dalam 23 bab atau pelajaran atau dars ya. Karena memang Dr. Abdul Rahim menyebutnya ad-dars ya, ad-darsul awal, ad-darsus tsani, ad-darsus tsalits sampai seterusnya. Nah, Ya, inilah. baik Ustadz Wahyu, kita akan sedikit lebih mempercepat karena ada untuk sesi Al-Muyasar ya, sekitar setengah jam Oh iya, lagi. ya betul betul. Ya. Dilanjutkan, ada masih manhajnya ini. Ya, kita lanjutkan ya, kita percepat karena memang pada daurah kali ini 2 kitab yang dibahas ya, bukan hanya Durusul Lughoh. Nah, berikutnya prinsip mendahulukan yang mudah daripada yang sulit merupakan saran utama dari penulis itu sendiri. Di antara metode pembelajaran bahasa Arab bagi pemula adalah metode takror atau pengulangan karena metode ini mudah ditiru dan diikuti oleh siswa. Pengulangan atau takror tersebut bukan dalam meniru ucapan saja, tetapi juga terjadi dalam tulisan, menyimak, dan membaca. Jadi metode takror yang digunakan diulang-ulang terus, kosakata yang sebelumnya dibawa lagi, tapi ditambah terus sehingga kita selain hafal kosakata baru, hafal yang sebelumnya. Seperti belajar Quran. Kalau kita hafal juz 30, kemudian sudah hafal loncat juz 29, juz 30 tidak pernah dibaca, ya lupa lagi. Juz 29 hafal, juz 30 tidak hafal. Loncat lagi juz 28 menghafal juz 28, juz 29 30 belum pernah dibaca lagi, ya lupa lagi. Nah gitu. Makanya ini metode takror yang metode yang paling bagus ya, efektif untuk diajarkan. Berikutnya, metode takror ini sejalan dengan metode ibu dalam mengajarkan bicara kepada anaknya yang baru belajar bicara. Ibu dan ayah selalu mengajarkan yang baik sehingga anak akan meniru apa yang diucapkan oleh ibunya, kan gitu ya. Antum juga kalau yang sudah punya keponakan atau punya anak sendiri kan terus diajarkan ini bapak, nah ini bapak terus diulang-ulang, ini ibu. Nah, kalau ini benda ini namanya mobil, ini motor terus diulang-ulang sehingga anak hafal. Berikutnya, metode takror sangat tepat untuk mengajarkan bahasa Arab bagi pemula dan masyarakat umum. Karena dengan metode ini peserta didik tidak dipusingkan dengan menganalisa kaidah nahwu dan sorof. Juga tidak dituntut untuk menghafal kaidah-kaidah tersebut. Nah, ini yang dialami oleh para pembelajar bahasa Arab. Sering di tengah perjalanan banyak yang berguguran. Kenapa? Karena dirasa banyak kaidah yang terlalu banyak dan terlalu sulit sehingga menyebabkan dia putus asa untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian mereka menyimpulkan bahasa Arab itu susah. Padahal bukan bahasa Arab yang susah, tapi antum yang salah metode. Nah, itu yang tepatnya. Ketika antum sudah menemukan metode yang pas, pasti antum akan menemukan kemudahan-kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Oke, baik. Berikutnya, konten Sekarang kitab untuk Durusul konten Lughoh kitab Durusul Al-Arabiyah. Lughoh ya. Ya. Ya, ini silakan Ustadz Irfan. Ini kontennya ada apa aja Ustadz Irfan? Silakan. Nah, kita akan masuk kepada konten ya, Ustadz Abu Amir. Di sini kan 4 jilid ya, untuk kitab Durusul Lughoh Al-Arabiyah ini berbeda-beda, sebetulnya tidak sama karena 4 jilid ini adalah serial ya, seperti sinetron. Jadi kan sinetron tidak akan pernah sama ya, sinetron episode keberapa nggak akan pernah sama. Begitu juga untuk ini. Nah, untuk jilid 1 terdiri dari 23 bab. Untuk jilid 2 terdiri dari 31 bab. Jilid 3 terdiri dari 17 bab, sama kalau babnya dengan jilid 4. Cuman karakter dari perjilidnya berbeda juga. Pertama, untuk jilid 1 yang pertama berarti ya, ini untuk pembelajar pemula di awal banget. Mayoritas pengenalan kosakata baru. Dan penerapan pada frase atau pada kalimat sempurna yang paling sederhana. Nah, ini jilid 1 itu. Jadi hal-hal yang sangat sederhana, kalimat-kalimat baru, pengucapan-pengucapan yang tidak begitu panjang, frase-frase pendek, kalimat-kalimat paling sederhana. Nah, ini dalam rangka jilid 1 itu membiasakan terlebih dahulu dan merasakan mudah dulu bahasa. Nah, kemudian ke jilid kedua akan serialnya berbeda lagi. Serial lanjutan istilahnya jilid 2 ini. Babnya ini sebetulnya lebih panjang. Ini lebih ya, jadi ada 31 bab. Bedanya apa? Pengembangan struktur kalimat dan corak kalimat, seperti menambahkan bagaimana dengan kalimat negatifnya,
bagaimana membuat kalimat tanya dan lain sebagainya. Nah, itu pengembangan-pengembangan. Jadi bukan kalimat sederhana lagi, kalau jilid 2 itu sudah maju lagi ya, ada lebih panjang lagi. Kemudian dan mulai dikenalkan secara bertahap penggunaan ilmu tasrif, yaitu perubahan-perubahan pola kata. Di sini sudah mulai dikenalkan apa bedanya fiil, fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Pertama misalkan fiil madi kata kerja lampau, fiil mudhari kata kerja sedang atau akan, dan fiil amr kata perintah. Apa beda dari ketiga fiil itu? Nah, di sini pada jilid 2 sangat lebih banyak penggunaan pola-pola dari kata kerja, dari beberapa tasrifannya atau pola-pola. Nah, di sini di jilid 2. Jadi jilid 1 tidak masuk kepada tasrifan, nggak ada sama sekali jilid 1. Jilid 2 pun tasrifnya hanya sedikit. Dia hanya mengenalkan saja. Justru di jilid 3 inilah ilmu sorobnya mulai dikembangkan. Jadi jauh ya. Jadi belajar ilmu tasrif itu untuk Dr. Fi Abdurrahim tidak terlalu penting di awal. Tapi justru di jilid 3, di jilid lanjutan ya. Nah, jilid 3 terdiri dari 17 bab. Mayoritas membahas pola-pola kata dalam ilmu tasrif dan sorob. Ini mayoritas, hampir 80% materinya mengenai ilmu sorob untuk jilid 3 ini. Seperti pola-pola dari fa'ala menjadi af'ala, menjadi fa'ala, dan lain sebagainya. Ini di jilid 3. Nah, kemudian ke jilid 4 sebagai penutupan konten dari Durusul Lughah Al-Arabiyah ini adalah mayoritas membahas ma'anil lughah, makna penggunaan bahasa dari setiap kata yang sama. Nah, di sini memang ada sebagian bab dari 17 ini yang membahas lanjutan dari jilid 3 yaitu ilmu tasrifnya. Ada sebagian ya, hanya sekitar 3 bab di awal. Kemudian sisa-sisa babnya itu kebanyakan dan mayoritasnya membahas ma'ani gitu. Seperti penggunaan kata-kata tertentu untuk maksud tertentu. Ini sebutnya ma'ani al-lughah. Jadi tidak selamanya suatu kata akan diterjemahkan demikian ya, tetapi suatu kata akan diterjemahkan menggunakan penerjemahan-penerjemahan yang berbeda. Seperti makna-makna kata. Seperti kasaro, artinya kan pecah atau rusak. Sekarang rubah ke in kasaro menjadi terpecah. Misalkan dirubah ke kasaro, berarti dia mempunyai makna apa pada kasaro? Mempunyai makna litaksir, bahwa pecahnya itu banyak. Kalau diterjemahkan ke Indonesia menjadi terpecah belah. Nah, ini penggunaan makna-makna itu dilatihkan nanti pada jilid 4. Nah, jadi penggunaan-penggunaan pola-pola pada jilid 3 itu juga diterapkan pada jilid 4-nya secara maknanya. Jadi jilid 4 ini lebih ke makna-makna penggunaan kata pada pola-pola tertentu. Kalau jilid 3 hanya polanya saja, kalau jilid 4 dia lebih ke makna dari pola tersebut. Nah, jadi dia lebih ke ma'ani ya, dan memang untuk ke pemaknaan itu harus pada jilid 4 ya, dia itu lebih ke detil-detil makna. Nah, ini konten-konten dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang mana ini sangat cocok digunakan bagi pembelajar bahasa Arab non-native speaker yang bukan penutur aslinya. Nah, baik, itu untuk pengenalan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nanti kita akan kalau ada waktu akan kita sharekan mengenai kitabnya secara langsung ya. Nah, sekarang silakan Ustadz Abu Amir untuk masuk ke Membada Al-Muyassar sekarang. Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sebentar, saya akan kenalkan Baik, dulu. Itu kan kitab yang ya. yang terbitan baru ya. Kalau terbitan lama ini sedikit berbeda. Ini terbitan lama yang paling awal. Ini biasa saya gunakan di usia saya masih madrasah sanawiyah ya. Nah, ini seperti ini. Berarti sekitar tahun 1995 ini dipakai yang terbitan seperti ini, yang terbitan baru ya, yang di buku baru ini yang ada di presentasi itu buku-buku terbitan baru. Silakan untuk memperkenalkan kitab Al-Muyassar yang kita gunakan juga. Baik, terima kasih Ustadz Irfan. Nah, perlu diketahui perbedaan antara Al-Muyassar dengan Durusul Lughah secara umum
Kalau Durus Lugo itu mencakup banyak pelajaran bahasa Arab. Di antaranya di dalamnya mencakup ilmu nahwu dan juga ilmu sorof. Itu di antaranya. Nah, makanya namanya durus. Durus itu jamak atau bentuk banyak dari darsun. Berarti pelajarannya bukan hanya satu. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan Al-Muyassar. Kalau Al-Muyassar ini di covernya juga sudah ditulis ya. Fi'il min nahwi kalau tidak salah bisa diperlihatkan Ustaz Irfan. Ya betul, ada fi. Nah, Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Nah, kalau Al-Muyassar ini perbedaannya dengan Durus Lugo, kalau ini khusus membahas ilmu nahwu. Jadi ketika antum ingin belajar ilmu sorof menggunakan Al-Muyassar, itu salah kamar gitu. Ya Nah, betul. salah ya. Karena memang di sini eh, penulis sendiri Al-Ustadz Aceng sudah memberi statement di awal bahwa ini khusus membahas ilmu nahwu. Gitu ya. Nah, itu ya perlu diketahui. Kita lanjut. Nah, seperti biasa sebelum mengenal kitabnya, kita mengenal penulisnya terlebih dahulu. Nah, pengarang kitab Al-Muyassar, Kiai Haji Aceng Jakaria, rahimahullahu taala, karena beliau sudah wafat ya. Lahir pada tahun 1948 di Garut, berarti asli orang Sunda ini Ustaz Aceng. Kabupaten Bandung, Jawa Barat, adalah ulama Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Persatuan Islam atau Persis ya, lebih kenalnya Persis, periode 2015 sampai 2020. Jadi selama 5 tahun ya beliau menjadi Ketua Umum Persatuan Islam dan meninggal pada 19 Oktober 2023 di usia 74 tahun. Nah, ini tidak jauh dengan Dr. Abdul Rahim ya Ustaz Irfan ya. Ya, Sama-sama yang Oktober kalau tidak salah ya. tahun-tahun 23, ya, Nah, 2023 ya. 2023. Sebetulnya ya kalau antum perhatikan ya, ini banyak ulama yang wafat itu kita harusnya sedih ya. Karena memang kita kehilangan sosok karismatik dari para ulama itu. Dan kita belum meraih ilmu yang ada di ulama tersebut. Nah, ini Ustadz Aceh yang banyak karyanya, namun kita belum bisa menikmati semuanya. Tapi qadarullah beliau sudah wafat. Begitupun dengan Dr. Abdul Rahim. Nah, ini karya-karya Kiai Haji Aceh Jakaria. Jadi banyak ya, bukan hanya tentang bahasa Arab, tapi di sini ada tentang buku-buku fikih. Pertama ada doa-doa sholat versi Indonesia dan Sunda. Jadi beliau menuliskannya dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Sunda. Berikutnya doa-doa sehari-hari. Kemudian ada doa haji dan umroh, hadiur rasul, tarbiyatun nisa dengan bahasa Arab, tarbiyatun nisa dengan bahasa Indonesia dan lain-lain. Maksudnya banyak buku fikih yang beliau tulis. Nah, itu diantaranya yang kami sajikan di sini. Karena kalau disajikan semuanya itu terlalu banyak. Saking banyaknya ini ulama karismatik ya. Berikutnya buku-buku bahasa Arab. Afwan ya, buku-buku tentang bahasa. Pertama ada Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid 1, 2, dan 3 berbahasa Arab. Kenapa dibagi-bagi seperti halnya Dr. Abdul Rahim? Otomatis Ustadz Aceng juga ingin para pembelajarnya merasakan kemudahan di awalnya tentang ilmu nahwu. Makanya di jilid 1 diterangkan secara global, di jilid 2 mendalam, dan di jilid 3 lebih mendalam lagi. Nah, itu ya, itu metode dulu apa namanya Al-Muyassar. Jadi ketika antum belajar Al-Muyassar langsung jilid 3, nah itu salah kaprah ya. Itu akan tidak nyambung gitu. Makanya antum pelajari jilid 1 dulu, setelah tamat jilid 2 dan baru jilid 3. Berikutnya Al-Kafi, buku tasrif. Nah, jadi kalau Ustadz Aceng ini memisahkan antara ilmu sorof dengan ilmu nahwu. Bukan berarti tidak penting. Kedua-duanya penting, cuman beliau ingin memfokuskan satu persatu dulu. Nah, ini kalau mau belajar nahwu ini bukunya nih. Kalau ingin belajar sorof ini ada Al-Kafi. Kalau ingin keduanya silahkan belajar keduanya berbarengan boleh gitu. Nah, ini kalau untuk tasrif Al-Kafi ini ada jilid 1, 2, dan 3 juga. Jadi sama ya, sistematis. Jadi metode tartibi ya. Jadi sedikit-sedikit diajarkan. Berikutnya ada tasrif 20 jam.
Nah, kalau ini berbahasa Indonesia aja Ustaz Irfan, tasrif 20 jam. Ya, Atau sama, terjemah dari Al-Kafi, oh terjemahnya. terjemah. Terjemah dari Al-Kafi. Jadi bagi antum misalkan yang sudah punya buku Al-Kafi dan ingin merasakan buku yang terjemahnya ada ini tasrif 20 jam. Itu terjemah dari Al-Kafi. Sama yang Berikutnya bawah ada juga terjemahnya sama. Yang Nahwu juga. sama Nahwu terjemah juga ya, terjemah Al-Muyassar sama ya. Nah, jadi ini ada dua berarti ya ada dua versi, ada versi bahasa Arab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, kemudian ada yang Indonesianya juga. Begitupun dengan Al-Kafi buku tasrifnya. Ada yang bahasa Arab dan ada yang bahasa Indonesianya juga. Kemudian ada kamus tiga bahasa. Nah, selain menuliskan qawaid, beliau juga menulis tentang kamusnya. Ada bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Jadi tiga bahasa langsung ini Ustaz Aceng. Tiga bahasa langsung ya Ustaz Irfan? Ya, Atau betul. satu persatu? Enggak, ini Langsung ya? satu buku 3 bahasa. Satu buku tiga bahasa. Jadi antum silakan kalau yang ingin beli ya, ini bagus sekali kamusnya. Berikutnya ada ilmu mantik. Nah, beliau pun selain ilmu bahasa, menulis juga tentang ilmu mantik bahasa Arab juga ya. Ilmu Ya, mantik itu sama untuk ya, ilmu pakai buku berpikir saku ya. juga. Sama Kamus ya, kecil. kecil ya. Nah, berikutnya ada jadul muta'alim berbahasa Arab dan yang terakhir ada hadiyah berbahasa Arab juga. Ini buku-buku beliau tentang bahasa. Kalau tadi tentang fikih, ini tentang bahasa. Berikutnya buku-buku tentang Al-Qur'an. Ada Al-Bayan fi Ulumil Quran. Nah, beliau menuliskan Ulumul Quran tapi versi bahasa Arab. Yang kedua ada ilmu tajwid juga. Nah, jadi bagi antum yang ingin belajar ilmu tajwid, nah Ustadz Aceng sudah menyediakan bukunya. Ada juga ya karya Ustadz Aceng. Yang terakhir ada Tafsir Al-Fatihah berbahasa Indonesia. Itu karyanya tentang Al-Quran. Berikutnya, buku-buku yang lainnya. Nah, ini kenapa disebut yang lainnya? Karena saking banyaknya. Kalau kita sebutkan satu persatu ini memakan waktu ya. Yang pertama ada ilmu mustalah hadis berbahasa Arab. Nah, selain jago di bidang bahasa ya, beliau juga menulis tentang ilmu mustalah hadis untuk mempermudah para pembacanya mempelajari ilmu hadis. Berikutnya etika hidup seorang muslim. Yang selanjutnya Kitabul Adab jilid 1 dan jilid 2 berbahasa Arab, ilmu faraid, ilmu tentang menghitung waris ya, waris, kemudian ada wasiat dan sebagainya. Kemudian ilmu tauhid jilid 1, 2 dan 3 berbahasa Arab. Yang terakhir pokok-pokok ilmu tauhid dan lain-lain. Jadi ini banyak sekali ya karya beliau, bisa di searching saja mungkin ada ya Ustadz Irfan di ini apa di Google Ada, tentang karya beliau. bahkan tersedia juga di kitab kitab ini di toko-toko online juga ya. Bisa di Ada searching banyak saja. ya. Nah, Ya, ya jadi bagus. bisa antum silahkan kalau ingin mengenal lebih dalam Ustadz Aceng karyanya apa saja bisa di searching ya. Kemudian berikutnya karakter kitab Al-Muyassar. Nah, silakan Ustadz Irfan untuk menjelaskan gimana sih karakter kitab Al-Muyassar ini. Silakan. Nah, untuk Al-Muyassar Jilid 1 itu yang digambar di presentasi adalah terbitan baru. Terbitan lama yang biasa saya gunakan bahkan ini digunakan ketika saya ibtidaiyah kelas 4 sudah mulai digunakan ya ini sebetulnya untuk pengenalan ilmu nahwiyah anak ini sangat tepat. Nah, tapi apa kelebihan dan kekurangan baik kita di sini akan jabarkan. Al-Muyassar Jilid 1 ini berisikan materi-materi mendasar ilmu nahwu secara menyeluruh dan ringkas. Jadi keseluruhan ilmu bahasa Arab secara nahwiyah sudah terangkum banget di sini. Sudah dari awal sampai akhir. Tetapi sayangnya secara ringkas, tapi keseluruhan. Itu menyeluruh ya, syumuliun, menyeluruh semuanya. Sehingga bagi yang ingin mengetahui peta, nah di sini yang nomor 2, memberikan gambaran peta pembelajaran ilmu bahasa Arab atau ilmu tata bahasa Arab secara ringkas. Nah, jadi katakan apa saja sih ilmu bahasa Arab itu keseluruhannya. Dengan mengetahui buku ini sudah terangkum semuanya. Ini peta pembelajaran bahasa Arab ringkas sekali ya. Jadi kita sudah tahu dengan membaca buku ini keseluruhan dari ilmu tata bahasa Arab yang menyeluruh apa saja. Sudah di sini termasuk. Walaupun kecil-kecil begini dia cabai rawit ya. Kemudian kitab jilid 1 ini sering digunakan
di berbagai pesantren di Indonesia, mulai dari madrasah diniyah, ya terbukti saya sendiri waktu kecil mulai belajar nahwiyah itu di buku ini gitu ya. Di sanawiyahnya, bukan sanawiyah, di diniyah kelas 4. 4, kelas 5, kelas 6, kemudian ketemu lagi di sanawiyah. Nah, kemudian pada akhirnya sekarang juga masih mengajar buku ini dan tidak bisa lepas. Kenapa? Agak sulit mencari tandingan yang paling ringkas yang berbahasa Indonesia atau karya di Indonesia maksud saya ya. Ini cukup mumpuni untuk memberikan peta gambaran ya untuk bahasa Arab secara syumuliyun, ini cocok ya. Kemudian ini juga digunakan di aliyah, di muallimin, dan bahkan di tamhidi. Di tamhidi juga ini sering digunakan ya, kelas-kelas tamhid, serta kelas-kelas kursus. Nah, di kita kan kelas-kelas kursus juga menggunakan Al-Muyassar. Ini masih layak untuk digunakan. Kenapa? Karena meringkas keseluruhan konsep pelajaran nahwu. Jadi ini keseluruhan pelajaran nahwu itu ada di sini secara ringkasnya. Nah, kemudian kita masuk ke kurangannya, apa saja? Tentu untuk setiap kitab ada kelebihan dan kekurangan, karena manusia tidak akan pernah lepas kan dari kekurangan. Nah, di sini pun kita harus secara jujur, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Muyassar ini? Nah, di sini tentunya. Dari sejauh pengalaman kita dan dari data-data yang kita dapatkan dari teman-teman peneliti bahasa Arab, ada beberapa memang yang menonjol dari kekurangannya. Apa saja? Pertama, tidak bisa dijadikan alat pembelajaran otodidak. Untuk buku ini nggak bisa. Kenapa? Karena saking ringkasnya materi, sehingga harus ada tutor atau ustadz yang menjelaskan materi tersebut. Nah, jadi bila Anda misalkan berminat untuk, saya ingin belajar bahasa Arab sendirian aja menggunakan kitab Al-Muyassar, insya Allah akan menambah kesulitan diri sendiri. Itu betul sekali. Nah, terus apa cocoknya? Nah, ini lebih cocok sebagai buku saku guru dibandingkan buku belajar mandiri siswa gitu. Jadi karena saking ini mencakup keseluruhan dan tidak ada lahan untuk menjelaskan secara syarah-syarah yang membingungkan orang lain, maka syarah-syarahnya itu hanya bisa dijelaskan oleh ustadz tutornya. Gitu. Ini karena saking dia itu merangkum keseluruhan gitu, hanya secara ringkas gitu ya. Kemudian apalagi kekurangannya, latihan-latihan pada buku ini terbatas. Jadi ibu bapak untuk latihan-latihan ini tidak seperti yang di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yang mana ini menurut saya buku LKS ya. Ini buku LKS, sedangkan untuk Al-Muyassar ini bukanlah buku LKS karena ini untuk latihannya. Nah, di sini sehingga membutuhkan kreativitas guru untuk membuat latihan pengembangan bagi tiap materinya. Jadi untuk guru-guru yang mengajar dengan Al-Muyassar ya harus kreatif lagi, membuat lagi contoh-contoh yang lain yang selain ada di buku ini juga, apabila memang ingin siswanya lebih paham dari materi itu. Ini tidak cocok untuk jadikan materi pembelajaran otodidak, nggak akan bisa gitu. Ini hanya untuk para guru sebagai buku saku. Dan betul sekali, coba tanyakan kepada Ustaz Abu Amir, untuk menggunakan ini ngajar secara keseluruhan bahasa Arab ini lebih mudah dibandingkan jadi misalkan ada target kita, tolong ajarkan anak ini mengerti keseluruhan konsep bahasa Arab hanya dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan, ini sangat mudah ya. Dan saya sering menggunakan kitab Al-Muyassar yang ini untuk pelatihan anak-anak yang mau ikutan lomba Ustaz Abu Amir itu, lomba-lomba olimpiade ya. Kayak olimpiade ya, kayak jambore. Olimpiade Nahwiyah ini sangat cocok bagi pelatihnya gitu. Pelatihnya karena ini konsep keseluruhannya ada gitu. Dan ketika kita menelusuri mapping tata bahasa Arab di sini mudah gitu. Kemudian kita lanjut ke yang jilid kedua. Silakan untuk jilid kedua, Ustaz Abu Amir dibacakan terlebih dahulu. Baik. Nah, tadi karakteristik kitab jilid 1-nya ya. Sekarang kita masuk ke jilid 2. Nah, ini warnanya biru ya. Jadi kalau antum beli Al-Muyassar secara terpisah ya, per jilid, tadi warna hijau untuk jilid 1 dan warna biru untuk jilid 2-nya. Kemudian nanti ada jilid 3 warna kuning kalau tidak salah.
Tapi kalau antum ingin membeli sepaket, dalam satu kitab ada 1, 2, 3 jilid. Kalau tidak salah itu warnanya biru ya. Ya usah depannya biru ya. Ya, Kalau yang untuk yang mencakup bundling jilid atau satu dua komplit tiga itu yang biru seperti ini juga mirip dengan jilid 2-nya. mirip Sama, ya. Nah, mirip. jadi warnanya mirip dengan jilid 2. Nah, kita lihat di kitab jilid 2 ini, pertama, mengandung materi-materi pengayaan dan pendalaman terhadap istilah-istilah pada jilid pertama. Nah, seperti yang tadi disampaikan, jilid 1 dijelaskan secara global, kemudian di jilid 2 ini diperdalami ya, lebih dalam lagi. Berikutnya, pendalaman yang lebih mendetail dari jilid pertama yang sebelumnya tidak disebutkan. Ketika antum mempelajari jilid pertama, umpamanya ada satu kaidah, nah kaidah A antum tidak paham. Nah, buka jilid 2 akan dijelaskan di sana. Maksud kaidah itu apa? Kenapa? Karena jilid 1 fokus kepada pembahasan materi secara global saja. Berikutnya, mengandung pembahasan jenis-jenis fiil dan jenis-jenis isim serta membahas makna-makna huruf ma'ani secara lebih rinci lagi. Jadi kalau jilid 2 ini memang lebih mendalam lagi ya, cuman tidak terlalu. Kenapa dikatakan tidak terlalu? Karena Ustadz Aceh yang menciptakan jilid ketiganya. Sehingga kita perlu belajar lagi ke jilid 3. Maka di jilid 3 bisa dikatakan itu yang paling mendalam terkait kaidah atau kosakata dan sebagainya tentang ilmu nahwu. Nah, ini kekurangannya di jilid 2. Pertama, untuk mempelajari buku ini harus menyelesaikan dulu materi di jilid pertama agar tidak membuat pelajaran merasa berat dengan detail-detailnya. Ini ada harokatnya tidak usah di depan jilid 2 ini. Kalau tidak salah sudah Memang mulai semua, tidak ada ya. kalau untuk latihan ada, kalau untuk yang versi Un- sekarang itu sudah berharap. Oh, kalau untuk versi sekarang sudah ya. Nah, Nah, itu. Ya, sudah ada. ada Nah, dengan kalau tidak salah tahun-tahun dulu, lalu. kalau tidak salah nggak ada ya yang versi dulu. Versi awal itu tidak ada. Sekarang sudah Nah, diperbaiki. jadi alhamdulillah sudah dipermudah juga untuk versi yang terbaru sudah diberi harokat. Tapi, nah ketika para siswa ingin mempelajari Al-Muyassar langsung loncat ke jilid 2, nah ini tidak akan pernah bisa karena di jilid 2 materinya dijelaskan secara detail. Adapun jilid 1 hanya secara global sehingga para pembelajarnya akan menganggap bahwa ilmu nahwu itu ternyata mudah karena memang dijelaskan secara global saja. Pokoknya kalau isim seperti ini, kalau fiil itu seperti ini, nah global saja. Kalau di jilid 2 sudah mulai pendalaman. Berikutnya, karena materinya pengayaan dan pendalaman, sehingga akan sering mendapatkan kembali istilah-istilah baru yang mungkin bagi pelajar pemula butuh sedikit pembiasaan kembali. Ini ya, karena memang pendalaman juga, jadi hal yang wajar ketika ada istilah-istilah baru ya bagi para pembelajar. Berikutnya, lebih cocok sebagai buku saku guru dibandingkan buku belajar mandiri siswa. Jadi kalau untuk guru bahasa Arab, nah ini cocok. Itu sangat cocok ini karena memang di dalamnya sudah dijelaskan sangat detail. Sehingga si guru sebelum mengajar kepada muridnya bisa membaca Al-Muyassar dulu. Oh, ternyata tentang ini maksudnya ke sini. Ternyata pembahasan ini maksudnya kayaknya sudah ada penjelasannya. Jadi antum tinggal menjelaskan apa yang ada di Al-Muyassar ini kepada para murid antum semua. Berikutnya, latihan-latihan pada buku ini terbatas. Nah, lagi-lagi latihannya terbatas. Beda dengan Durusulugoh yang banyak ya. Kalau ini terbatas. Berarti sedikit ya latihannya. Sehingga membutuhkan kreativitas guru untuk membuat latihan pengembangan bagi tiap materinya. Ya wajar lah. Kita jangan menganggap bahwa penulis buku itu Tuhan yang tidak ada cacatnya sempurna. Nah, semua baik yang sudah ilmunya tinggi, yang sudah diberi label syekh, ulama, ulama kabir, tetap saja pasti ada kekurangannya karena namanya juga manusia gitu. Kelebihannya banyak,
kekurangan juga pasti ada. Begitupun dengan kitab ini yang ditulis oleh Ustadz Aceng ada kekurangannya. Tapi kita jangan fokus kepada kekurangannya. Kita fokus kepada kelebihannya saja sehingga bisa mengantarkan kita dalam memahami ilmu nahwu. Berikutnya adalah Al-Muyassar jilid 3. Nah, silakan Ustadz Irfan untuk menjelaskan tentang Ini karakter jilid 3. akan jelaskan mengenai karakter di Al-Muyassar jilid 3 ini adalah materi-materi dari jilid 3 ini sama ya, hampir sama dengan jilid 2 yang merupakan pengayaan dan pendalaman. Hanya saja merupakan lanjutan seri, ini lanjutan seri dari jilid kedua. Jadi misalkan lanjutan seri itu yang pendalaman dan pengayaan itu dari jilid 1 dipecah ke jilid 2 dan jilid 3 pendalamannya. Sehingga jilid 2 tidak ada yang di jilid 3 dan jilid 3 tidak ada yang di jilid 2 karena itu seri yang saling sambung menyambung. Jilid 2 dan jilid 3 itu lir ibarat tafsirnya dari jilid 1-nya. Jadi sarahnya ya. Sarah yang lebih mendetil dari kitab jilid 1 itu adalah kitab jilid 2 dan juga jilid 3. Kebetulan yang saya punya ini versi yang terdahulu ya. Ini jilid 3-nya. Hanya beda di halaman sebetulnya. Kalau dari segi materi itu sama. Silakan untuk Kalimantan sudah maghrib, selamat berbuka puasa. Kemudian mengandung juga materi-materi pengayaan baru yang sebelumnya tidak ada pada jilid 1 dan jilid 2. Nah, ada kelebihan pada jilid 3 ini adalah pengayaannya tidak ada pada jilid 1 dan jilid 3. Jadi semacam pembahasan baru yang benar-benar pengayaan di luar materi jilid 1, di luar materi jilid 3 yang sama sekali tidak ada pengayaannya. Di sini ditambah pada jilid 3 justru. Yang tidak ada pada 2 jilid itu, tambahannya yang tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi dia sebagai pengayaan tata bahasa Arab dimuatkan di jilid 3 ini ya. Nah, materi-materi di jilid ketiga buku Al-Muyassar ini rujukan utamanya adalah kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah dan kitab Alfiyah Ibnu Malik yang disusun Al-Muyassar ini dengan ciri khas dan karakternya sendiri gitu. Jadi materi utamanya diambil dari yang kedua tadi ya. Karena bisa kita lihatnya itu pada justru halaman maksudnya bukan halaman, pada jilid 2 dan jilid 3 nukilan-nukilan Jami'ud Durus dan juga nukilan-nukilan Alfiyah Ibnu Malik oleh pengarang langsung dinukil secara tekstual dan sangat gamblang kelihatan, tetapi di sini disusun dengan karakter dan ciri khasnya Ustadz Acengnya untuk mempermudah dalam pembelajaran bagi orang-orang khusus orang-orang Indonesia sebetulnya, tetapi tidak terpaku untuk orang Indonesia saja ya untuk pembelajaran Al-Muyassar ini. Nah, tadi jadi dianjurkan dulu untuk Al-Muyassar itu jangan dulu belajar langsung jilid 2 jilid 3 bagi yang tidak ada dasar gitu. Tentunya bagi yang tidak ada dasar itu hendaklah jilid 1 dulu. Kecuali memang yang memang dia pernah belajar sebelumnya bahasa Arab itu sesuai kemampuan saja. Silahkan mau yang langsung jilid 2 atau jilid 3. Untuk kekurangan pada jilid 3 silakan Ustaz Abu Amir. Nah, kemudian untuk kekurangannya, pertama tidak bisa dijadikan alat pembelajaran otodidak karena saking ringkasnya materi sehingga harus ada tutor atau ustadz yang menjelaskan materi tersebut. Hampir sama ya. Bukan hanya ringkas ya, jilid 3 ini tapi mendalam. Ya, Nah, betul. bukan hanya ringkas tapi lebih mendalam lagi sehingga tidak bisa dipelajari secara otodidak. Nah, silakan coba antum beli saja ini Al-Muyassar jilid 3 ya bagi para pemula. Ketika antum merasakan kemudahan, nah berarti itu mukjizat ya. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini memang yang ana rasakan kalau antum langsung loncat kepada jilid 3 tapi antum belum pernah punya background belajar bahasa Arab. Kita anggap pemula saja tidak akan pernah menemukan kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab. Berikutnya, lebih cocok sebagai buku saku guru dibandingkan buku belajar mandiri siswa. Karena kalau guru, beliau harus menjelaskan tentang satu kaidah. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Nah, guru itu harus melihat dulu penjelasan dari para ulama bahasa seperti apa. Di antaranya buku Al-Muyassar ini.
Ketika menjelaskan tentang isim, apa itu isim? Kita buka Al-Muyassar. Setelah tahu penjelasannya lebih dalam, akhirnya disampaikan kepada para siswa. Tapi untuk para siswa sendiri sangat kurang cocok kalau dipelajari secara mandiri. Berikutnya, latihan-latihan pada buku ini terbatas. Nah, ini juga sama terbatas ya, kurangnya latihan. Sehingga membutuhkan kreativitas guru untuk membuat latihan pengembangan bagi tiap materinya. Ini ya kekurangan dari jilid 3 ini. Lanjut, Sadirpan. Masih ada? Alhamdulillah, mungkin materi sudah Alhamdulillah. selesai. Kita mungkin lanjut ke Q&A, question and answer, atau al-jawab was soal, soal wal jawab ya. Tafadhol, hal ladaikum soal, apakah ada pertanyaan dari para peserta seminar sekalian? Mudah-mudahan tidak terlalu memakan waktu terlalu lama. Maksimum kita ambil 2 pertanyaan ya, karena kita sebentar lagi akan menjelang maghrib, agar tidak menyita Batasi waktu. waktu ya. Betul, membatasi waktu. Silakan mungkin 2 pertanyaan saja mengenai kitab-kitab yang pertama Durusul Lughah dan yang kedua Al-Muyassar maksud saya. Silakan bila ada masih pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran, metode atau apa yang dari pengalaman kami, silakan. Silakan baik pada siapa saja, Bapak Andri, Ibu Asfa, Bapak Azmi, Bapak David, Bapak Hadori. Kalau mau bertanya dipersilahkan. Tapi alhamdulillah kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan langsung tutup. Tapi kita tunggu dulu. Mudah-mudahan ada yang bertanya, silakan. Jadi itu ya Mungkin lagi ngetik perkenalan Ustaz dari Irfan. kami ya. Ada, silakan. Mungkin sedang mengetik ya. Mungkin sedang mengetik ya, kita tunggu saja. Baik, silakan boleh Jadi kan diketik kalau untuk mengetik agak pertanyaannya lama ya. diketikan. Di chat grup ini silakan juga boleh bertanya. Ada yang mengetik. Kita tunggu beberapa menit, 2 menit saja Ustaz Irfan. 1 menit sampai 2 menit. Bila tidak Iya. ada pertanyaan, mungkin kita akan tutup ya seminar kali ini. Jadi jangan lupa ya untuk pembelajaran yang ini Al-Muyassar pun Durusul Lughah pun di kelas kami silahkan untuk apabila ada yang memang tertarik bergabung bersama kami pun silahkan belajar bersama kami mengenai Al-Muyassar atau Durusul Lughah, kami persilahkan. Bila yang mau belajar autodidak pun tidak masalah, silahkan ya. Hanya saja kalau untuk Al-Muyassar itu mohon maaf itu tidak bisa autodidak. Kalaupun mau memaksakan untuk yang autodidak bisa menggunakan yang sebetulnya ini sih buku LKS ya untuk autodidak ya untuk kitab ini sebetulnya itu bisa saja. Tapi lebih afdalnya tentu dengan tutor ya kalau untuk belajar bahasa Arab apalagi bersama teman yang lain. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ustadz Abu Amir. Coba Ya, sekali lagi mungkin tidak ada, ditanyakan. sudah bisa dipahami mungkin Ustaz. Materi Iya. yang diberikan alhamdulillah sudah bisa Baik. dipahami oleh Boleh semuanya. mungkin bila tidak ada kita hitung sampai 10, bila tidak ada langsung ditutup. Ustadz Abu Amir silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Mungkin terakhir dari Ana ya. Idza aradtum an tafhamul lughatal arabiyyah fashtariku ma'a mahad Sibawih. Jadi ketika antum ingin memahami bahasa Arab, nah boleh silahkan untuk bergabung di Mahad Sibawih. Jadi insya Allah kami akan bimbing antum semua mulai dari nol sampai nanti bisa membaca teks-teks berbahasa Arab atau memahami Al-Quran dan hadis insya Allah. Jadi nanti akan diberitahu ya oleh Ustadz Irfan terkait pamfletnya kapan akan dibuka gitu. Nanti ada admin di Mahasiswanya akan memberitahu pembelajarannya akan dibuka kapan, kemudian untuk infaknya berapa nanti akan ada pamfletnya menyusul. Maka dari itu terakhir bagi antum semua yang ingin memperdalami bahasa Arab atau yang ingin belajar bahasa Arab
atau yang ingin lebih kenal lebih jauh lagi bersama bahasa Arab dan ingin menemukan kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab, silahkan bergabung bersama kami di Ma'had Sibawah ini. Insya Allah kami akan membimbing semaksimal mungkin yang kami bisa, tapi harus diingat kami juga manusia. Pasti ada kekurangan bahkan banyak. Jadi jangan sampai menganggap kami juga tidak memiliki kekurangan ya. Kami banyak kekurangannya sama baik Sadirpan, Ana atau asatid yang lainnya yang ada di Ma'had Sibawah. Tapi kami bertekad ya, sudah berprinsip semua asatid yang ada di Sibawah untuk mengajari para mahasantrinya semaksimal mungkin sehingga para mahasantri bisa paham terhadap bahasa Arab. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada daurah kali ini. Mudah-mudahan Ma'had Sibawah bisa membuka daurah kembali di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat selalu, masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari bahasa firman-Nya yaitu al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, jazakallahu khairan katsiran. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallahu khair. wabarakatuh.